Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kita hari ini ada tamu spesial. Umay apa Ustadz? Tamu spesial, oh. Ustadz sudah. Ya, kita kedatangan tamu Ustadz Randy Cahyadi dari klan Cahyadi, Ustadz. Dari klan Cahyadi. Masya Allah, Pak Cece. Sama Deddy Kobuzer. Masya Allah. Kita mau bahas tentang kemarin gimana saat jalan-jalan saat luar biasa. Wah, tuh alhamdulillah kemarin diajak ya, ikut juga. Masya Allah. Nah itu tentang safar nih saat kan kemarin kita jalan-jalan pas banget hari Jumat ya. Betul. Tuh gimana tuh saat kan kadang kita waktu itu ada yang nanya tuh dia hari Jumat terus nggak sholat, pertama ketiduran, kedua ternyata safar ya. Ustadz Irwandi ini Ustadz Gadung apa yang asli yang ini? Yang asli yang ada badaknya. Yang asli yang ada pecinya. Pak Irwandi nggak pakai peci soalnya. Iya Sat, gimana tuh Sat yang tentang safar pas Jumat lah? Untuk safar di hari Jumat itu sebenarnya pembahasan ini tuh panjang karena nggak bisa diambil dari satu mazhab ya. Sebenarnya kan mazhab fikih itu banyak. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang salah satu mazhab, terkhusus di mazhab Syafi'i, itu waktu itu pernah kita bahas di pembahasan syarah kitab Nubzah. Waktu kita itikaf, itu penulis mengatakan diantaranya haram bagi orang yang wajib Jumat, yaitu yang memenuhi syarat wajib Jumat untuk safar di hari Jumat. Jadi orang yang memenuhi syarat wajib Jumat itu haram dia memulai safar di hari Jumat. Nah, tapi di situ pensyarah seperti misalnya Syalabib di dalam syarah beliau itu menjelaskan haramnya itu dengan syarat. Syarat pertama itu dia safarnya setelah fajar. Memulai safarnya setelah fajar. Mananya kalau misalnya kita safarnya sebelum fajar, kita safar sebelum fajar, maka safar kita boleh, tidak masalah. Haramnya itu ketika safar setelah fajar. Kemudian yang kedua, tidak memungkinkan untuk menunaikan sholat Jumat di saat perjalanan. Yaitu ketika kita sampai ke tempat tujuan kita tidak memungkinkan kita untuk menunaikan sholat Jumat. Kalau memungkinkan untuk menunaikan sholat Jumat, memungkinkan ketika kita sampai di tujuan atau kita sampai di satu tempat peristirahatan memungkinkan kita untuk sholat Jumat, maka safarnya nggak haram. Walaupun nanti kenyataannya apakah memang melakukan sholat Jumat atau tidak. Tapi ada kemungkinan dalam safar kita itu melakukan sholat Jumat. Seperti itu diantara syarat haramnya safar di hari Jumat. Kalau tidak memenuhi syarat tadi salah satunya, maka safarnya itu boleh dilakukan di hari Jumat. Allah Ta'ala. Oh berarti yang nggak boleh itu Ustadz kalau misalnya setelah fajar terus safar, terus yang kedua dia safarnya nggak memungkinkan untuk sholat Jumat gitu. Iya. Jadi kemarin kan kita tetap ketika kita sampai di mana pulau itu? Pulau Harapan. Pulau Harapan. Nah itu kan kita kan ada kemungkinan untuk sholat Jumat karena masih keburu, kapalnya juga kan ngikutin waktu kita. Seperti itu kita alhamdulillah safar kita termasuk safar yang diizinkan, diperbolehkan. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ada orang berangkatnya di hari Kamis, terus sampai di sana kan tetap Kamis malam tuh saat. Yeah. Nah Jumatnya dia kelewat misalnya kayak ketiduran atau apa gitu cerita teman kita kemarin ya. Itu gimana tuh saat hukumnya? Maksudnya apa dia langsung sholat zuhur aja apa di sholat Jumat dulu gitu? Ya kalau misalnya seseorang itu tidak menunaikan sholat Jumat karena tidur. Tidak menunaikan sholat Jumat karena tidur. Nah kalau seperti ini baik dia di dalam safar ataupun tidak, dia mukim di dalam rumahnya. Maka itu termasuk uzur yang diperbolehkan, gak ada masalah. Jadi tentunya tidurnya tersebut tidur di mana dia terjadi sebelum masuk waktu
zuhur atau waktu Jumat. Mananya kalau memang misalnya dia tidurnya memang azan Jumat, dia tidur kemudian kelewat, maka dia melakukan hal yang haram. Tapi kalau dia tidurnya misalnya dari jam 10 karena capek, kemudian qadarullah misalnya dia bangunnya jam 1 siang setelah sholat Jumat selesai, apakah dia berdosa? Wallahu ta'ala dia enggak berdosa ketika memang dia sudah meniatkan untuk sholat Jumat. Kalau dia sengaja kan lagi safar, ya udahlah nggak usah sholat Jumat gitu, sholat zuhur aja, itu gimana Sat? Kalau safar itu tidak mau safar termasuk uzur diperbolehkan seseorang untuk tidak melakukan sholat Jumat. Maka itu dia kenapa dikatakan haram safar di hari Jumat, karena di antara pendorongnya, di antara pendorongnya agar dia nggak melakukan sholat Jumat di dalam safarnya ketika dia lakukan di waktu siang, di setelah terbit fajar, di setelah terbit fajar. Kemudian juga ketika tidak memungkinkan melakukan sholat Jumat di perjalanannya atau di tempat dia singgah. Nah, berarti kan ini kan ada maksud untuk meninggalkan sholat Jumat karena safar di hari tersebut. Beda halnya memang kalau dia safarnya memang sebelum hari Jumat, kemudian di hari Jumatnya dia tidak melakukan sholat Jumat, maka itu termasuk uzur di mana seseorang boleh tidak melakukan sholat Jumat. Allah Ta'ala. Caranya itu apa langsung sholat zuhur apa sholat Jumat dulu tuh yang diperbolehkan? Dia nggak sampai nggak melakukan sholat, nggak ada sholat Jumat. Jadi dia kalau memang nggak mau sholat Jumat dalam artian dia dalam safar, dia safar yang boleh, safar yang mubah, kemudian dia nggak melakukan sholat Jumat, maka tidak haram untuk dia dan dia bisa menunaikan sholat zuhur. Oh, langsung zuhur. Jadi maksudnya alhamdulillah kemarin kita Alhamdulillah masih sempat bareng Ustadz, terus alhamdulillah masih sempat sholat Jumat di Pulau Harapan. Alhamdulillah. Lagi pula juga kita belum masuk jarak safar kayaknya, kan? Tapi alhamdulillah sih nyampe kapalnya ya pas banget, belum sholat beberapa menit sebelum zuhur. Iyalah, belum kick off lah. Nah, safar yang dikatakan uzur untuk tidak melakukan sholat Jumat itu safar itu kita ada dua. Ada safar qasir, safar yang pendek, ada safar qasar atau safar tawil, safar yang panjang. Nah, uzur untuk tidak melakukan sholat Jumat itu boleh ketika kita melakukan safar qasir, safar yang pendek, tidak ada batasan safar panjang yang membolehkan seseorang untuk qasar. Jadi apa batasan safar qasir? Kemarin dijelaskan Syekh waktu daurah itu lebih kurang di sekitar 3 km dari perbatasan tempat kita tinggal. 3 km, jadi dekat. Jadi kalau kita sudah melewati batas 3 km itu sudah masuk ke safar qasir, dan ketika safar qasir tersebut diperbolehkan untuk tidak melakukan sholat Jumat seperti itu. Maka haram melakukan safar walaupun qasir di hari Jumat karena dia khawatirkan dia memulai safarnya memang dengan tujuan agar dia tidak terkena beban sholat Jumat. Sengaja banget ya. Kayak tricky banget buat nge-sholat Jumat Sat ya. Iya, nyari dan gitu Mai. Aduh. Ente apalagi Ustaz? Jangan bilang-bilang lah. Nah, ngomong-ngomong safar nih Sat, kemarin kan kita udah bahas tentang safar tuh. Awal puasa tuh aneh safar karena ya qadarullah bapak mertua meninggal. Nah, karena safar, karena semalaman ngurus mertua itu kan meninggal beliau malam. Dari malam itu sampai pagi Ana nggak tidur tuh karena ngurus beliau kan, dari pindahin dari rumah tetangga, terus melepas pakaiannya atau pindahin ke kasur. Nah pas di perjalanan Ana sampai Batang ya Ana manusia kausan saat. Terus Ana sama istri yaudah minum kopi sama makan dulu di siang hari. Iya di siang hari pas Ramadan kemarin Ana ngambil ya kan ini karena Ana juga safar, terus juga safarnya juga ini dadakan bukan rencana Ana gitu. Yang sudah direncanakan itu gimana tuh Sat? Itu mulai berangkatnya dari kapan? Dari rumah. Rumah itu jam pagi lah, jam 6. Jam 6 pagi ya. Terus juga kemungkinan Ana sama istri lupa niat untuk puasa karena kan emang udah tersibukan gitu Sat. Iya. Benar-benar kayak full gitu ngurusin mertua. Nah, kalau ini kita jelaskan perspektif satu mazhab Syafi'i dulu ya. Mazhab Syafi'i itu mengatakan bahwa tidak boleh mengambil rukhsah untuk berbuka di siang hari Ramadan ketika safar yang dilakukan
itu tidak memenuhi syarat. Di antara syarat bolehnya seseorang untuk mengambil rukhsah berbuka di siang hari Ramadan itu memulai safarnya sebelum terbit fajar. Terbit fajar berarti sebelum masuk waktu subuh. Nah, kalau dia memulai safarnya setelah subuh, setelah terbit fajar, setelah azan subuh, apakah dia boleh berbuka dengan sebab safar di siang hari Ramadan? Jawabannya tidak boleh. Jadi nggak diperbolehkan. Karena mau safar berangkat jam 6 pagi dari rumah. Kemudian di siang harinya Ana berbuka dengan tujuan mengambil rukhsah safar. Maka ini nggak sah, nggak diperbolehkan. Kalau memang tujuannya untuk mengambil rukhsah safar, karena di antara syarat diperbolehkannya apa? Telah memulai safar sebelum terbit fajar. Sedangkan Ana mulainya setelah terbit fajar. Itu di mazhab Syafi'i. Tapi wallahu taala alam, di mazhab lain di luar Syafi'i seperti di mazhab Hambali, saya ingat Ana nanti bisa dikoreksi, bisa dilihat lagi. Itu diperbolehkan untuk berbuka dengan sebab safar walaupun memulai safarnya setelah fajar. Seingatannya itu hanya diperbolehkan di mazhab Hambali. Maka kalau antum mau mengikuti mazhab Hambali dalam masalah ini, wallahu ta'ala alam, itu diperbolehkan. Jadi kalau misalnya antum, wah anak nggak tahu, mungkin bisa ngikutin mazhab Hambali dalam masalah ini, maka itu keringanan dalam artian antum tidak berdosa karena berbuka di siang hari Ramadan karena memulai safar setelah terbit fajar. Itu termasuk opsi solusi. Wallahu ta'ala. Jadi itu misalnya kalau tahu gitu memilih untuk mendingan gak usah puasa lah, karena kan nih pagi ini udah pasti berangkat safar gitu. Gimana Ustaz? Padahal tuh ada di hari bulan Ramadan kan ada kewajiban gitu. Tapi dia udah udah nggak niat puasa lah gitu. Karena kan nih dari mungkin dari malam nih kan meninggalkan dari malam, tengah malam, terus pagi sahur tuh masih riuh dengan ngurusin ini ngurusin itunya Ustaz. Gimana? Mendingan udah nggak usah puasa aja dah gitu. Karena kondisi lagi begitu. Iya. Langkah terbaiknya gitu maksud Bang Umar. Apa boleh nggak? Sedangkan kita punya kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan. Itu permasalahan lain. Jadi terkait dengan niat di malam hari itu kewajiban. Jadi ketika kita memang belum memulai safar, maka kewajiban kita tetap menghadirkan niat puasa di waktu malam. Meskipun kita udah pasti nih paginya safar karena mau dimakamkan di sana gitu di kampung. Kalau kita ngambil mazhab Syafi'i dalam masalah ini berarti nggak boleh. Oh, nggak boleh. Pertama, nggak boleh kita berbuka di siang hari Ramadan ketika kita mulai safarnya setelah terbit fajar, itu satu. Kemudian yang kedua, tidak boleh juga kita meninggalkan niat di malam hari. Kenapa? Karena niat di malam hari ketika kita memang safarnya di siang hari setelah terbit fajar, maka itu meninggalkan kewajiban yang lain. Menghadirkan niat adalah kewajiban tersendiri, puasa di siang hari itu adalah kewajiban tersendiri. Iya. Karena dua nilai ibadah ya. Betul. Maka jadi kalau misalnya kita memang, terus gimana Ustadz kalau memang misalnya ketika kita safar mulainya dari siang hari, kemudian di pertengahan safar kita udah nggak kuat lagi misalnya karena macet, karena haus, segala macam. Nah, karena macet, karena haus akhirnya berbuka, boleh atau enggak? Khawatir nanti kalau misalnya melanjutkan puasanya mengakibatkan sakit misalnya. Ketika memang khawatir dengan melanjutkan puasa di dalam safarnya mengakibatkan sesuatu yang buruk, sakit lah atau misalnya, maka seperti itu diperbolehkan berbuka bukan karena safarnya, tapi karena tidak mampu untuk melanjutkan puasanya. Karena tersibukkan malamnya, nggak sahur kah, nggak tidur kah, seperti itu mungkin saja. Kalau kemarin sih aneh mikirnya karena kan supirnya sendiri, aneh mikirnya buat gantian. Wah, kalau aneh nggak tidur sama sekali atau nggak ada asupan kopi buat melek, kasihan nih supir karena Wonogiri tuh bener-bener jauh lah gitu saat makanya. Pas di Batang udah berhenti deh ngopi dulu, terjadi biar gantian sama supir gitu. Niatnya sih kayak gitu rencananya. Jadi apapun kondisinya tetap ngejalanin dua ibadah ini ya, niat malamnya sama memulai puasa ya, walaupun cuma sejam 2 jam gitu kan. Betul. Betul.
Jadi tetap memulai harinya dengan puasa, puasa. dan menghadirkan niat dari malamnya. Kemudian di perjalanan ternyata kita memang mengharuskan untuk berbuka, maka kita berbuka. Maka ketika Nabi SAW bersabda, laisa minal birri siyam fi safar. Bukanlah termasuk bentuk kebaikan ketika kita berpuasa di dalam safar. Para ulama terusus di madhab Syafi'i itu mengatakan itu ketika memang safarnya tersebut mengharuskan dia untuk berbuka. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, pas safar itu kan udah nyampe tuh saat di kota lain. Itu jatuhnya kita udah musafir. Untuk di hari berikutnya puasa itu kayak gimana tuh saat? Apakah boleh dia nggak puasa karena musafir atau tetap puasa aja gitu saat? Ketika sudah sampai tujuan. Iya, tujuan di hari esoknya gitu. Di hari besok dan besoknya lah kan ada 3 hari kalau nggak salah. Di hari keduanya ya. Tayyib. Kalau misalnya kita masih dalam batasan seorang musafir, berapa lama seorang dikatakan musafir ketika menetap di suatu tempat? Ini singkatan nanti bisa dicek, itu batasannya maksimal adalah 3 hari. 3 hari. Maksimal 3 hari dari semenjak kita sampai. Hitungannya adalah ketika kita masuk ke tempat kita itu, zuhur misalnya, ke rumah tujuan kita, maka ketika kita sudah masuk zuhur di hari ketiga, maka itu batas akhirnya. Lewat dari itu, maka dikatakan mukim. Dikatakan mukim. Batasannya seperti itu. Maka kalau misalnya masih belum sampai batasan tersebut, kita masuknya zuhur, kemudian kita keluarnya misalnya sebelum zuhur, misalnya jam 10, maka itu masih dikatakan sebagai musafir. Dikatakan sebagai musafir. Nanti bisa dikoreksi lagi, wallahu ta'ala. Jadi kalau misalnya masih batasan musafir, boleh nggak berbuka di siang hari Ramadan, di batasan sebelum 3 hari tersebut? Jawabannya, hukumnya boleh, tapi utamanya untuk berpuasa. Utamanya untuk puasa. Kenapa utamanya puasa? Karena di madhab Syafi'i secara khusus seorang musafir itu lebih utama untuk berpuasa karena dia pertama mendapatkan keutamaan puasa di waktu yang utama. Itu di bulan Ramadan. Karena ketika dia kodok berarti kan dia puasa di luar Ramadan. Dia melakukan kewajiban tapi tidak mendapatkan keutamaan puasa di bulan Ramadan tersebut. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, lebih menyegerakan untuk dirinya terbebas dari beban syariat. Karena ketika dia berbuka di siang hari Ramadan, berarti dia membiarkan dia terkena beban tersebut, mempertahankan beban tersebut sampai apa? Sampai dia mengkodoknya di luar Ramadan. Kan beban lebih berat lagi akhirnya dia menunaikannya di luar Ramadan. Pas orang-orang nggak puasa dia malah puasa untuk nanti itu saat itu. Dulu juga nanti sempat nggak puasa sebulan. Enggak. 28 lah, 28 hari. Ini dulu sempat sakit beberapa hari gitu, terus nggak puasa di bulan Ramadan. Ini sempat galau tuh, aduh, ketika bayar kodok gitu, karena ya ini bayar puasanya atau ibadah puasanya bukan di bulan Ramadan. Jadi mikir, apa dapat keutamaan bulan Ramadan gitu? Karena kan di bulan Ramadan berkali lipat kan ibadahnya itu. Tuh jujur aneh sampai nanya-nanya ke orang itu gimana gitu. Gimana tuh Set? Tapi ente nggak nyampe di kamar mandi nangis kan? Enggak. Nggak takut dia terlalu. Karena itu dia kan ngejalanan ibadah bukan di Ramadan yang boleh dibilang Ramadan kan berkali lipat sampai tak terhingga lah gitu katanya. Gitu Set. Iya. Ini wallahu ta'ala ini 2 hal yang berbeda antara orang yang berbuka di siang hari Ramadan karena safar dengan orang yang berbuka di siang hari Ramadan karena sakit dan tidak mampu untuk melakukan puasa. Tidak mampu untuk melakukan puasa. Kalau dia memang benar-benar tidak mampu untuk melakukan puasa karena dia sakit, maka itu bukan kemauan dia. Dia bukan kehendak dia. Maka apakah dia tetap mendapatkan keutamaan puasa Ramadan ketika dia qadha? Wallahu ta'ala termasuk tidak. Tapi apakah dia rugi karena tidak mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan tersebut? Keutamaan Ramadannya, padahal kan dia ingin puasa tapi memang tidak mampu. Sebagian ulama mengatakan dia tetap mendapatkan pahala puasa di hari tersebut. Maksudnya sama dengan Ramadan gitu. Sama dengan dia berpuasa ketika di hari di mana dia tidak berpuasa ketika sakit. Dapat pahala. Sama halnya ketika kasusnya anak pengen sholat Jumat, sholat berjamaah
Tapi karena anak nggak mampu, Ya. akhirnya anak sholatnya di rumah sendiri. Apakah anak mendapatkan pahala jamaah ketika sholat sendiri? Kalau pahala jamaahnya itu nggak dapat, tapi apakah dengan niat dan karena keterbatasan kita mendapatkan keutamaannya? Wallahu ta'ala kita tetap mendapatkan keutamaannya. Alhamdulillah. Seperti itu. Jadi Masya Allah. keterbatasan karena memang kita tidak mampu, memang tidak mampu. Beda halnya dengan seorang musafir. Musafir itu ada kemungkinan dia untuk melakukan puasa Ramadan dia mampu, tapi dia meninggalkannya. Oh, saya kira Seperti itu. Karena dia masih punya pilihan, sedangkan orang sakit nggak punya pilihan. kira Musafir musafir lebih- enggak, oke. karena ada punya pilihan, ya udah putar balik aja lagi gitu. Terlalu guyon yang nggak begitu guyon. Nah sekarang kan sudah masuk bulan Syawal ya Ustaz ya. Maksudnya Ya. saya pernah dengar gitu setelah puasa Ramadan itu ada puasa 6 hari di bulan Syawal yang pahalanya sama saja dengan puasa 1 tahun gitu Ustaz ya. Iya. Nah itu misalnya misalnya saya nih ada puasa Ramadan yang belum ditunaikan gitu kodoknya. Baiknya apa sih teknis pelaksanaan puasa Syawalnya itu seperti apa Ustaz ya? Misalnya apa yang utamanya seperti itu. Taib, itu tergantung pertama dengan kenapa Malah dia kita memiliki kewajiban kodok. Kenapa dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan? Apakah dengan uzur syar'i atau tanpa uzur syar'i? Kalau dia tanpa uzur syar'i, dan dia meninggalkan puasa Ramadan misalnya 1 bulan penuh, atau kebanyakan bulannya seperti misalnya dia nggak berpuasa selama 27, 28 atau 29 hari Wow. misalnya. Jadi awal, tengah, akhir dia puasanya 3 hari. Dari awal sampai tanggal 28 hari lah, 28 hari, 27 hari dia meninggalkan puasa Ramadan misal. Karena seseorang sekarang banyak yang melakukan itu, dia tanpa malu dia melakukan Terlalu apa kaki namanya? warteg Sat. Ngeganti Iya, warteg. iya tertarik sama Ordeng. hording warteg. Nah, Member ya. itu dia berarti berbuka tanpa uzur syar'i. Syar'i. Seperti ini dia wajib memulai kodoknya di tanggal 2 Syawal. Langsung tuh Kodok, habis. wajib kodok pertama, fauran langsung di hari keduanya, karena hari pertama haram. Hari kedua Syawal langsung dia puasa kodok. Terus gimana dengan puasa Syawalnya 6 harinya? Berarti kan dia hanya tersisa, kalau 28 hari tersisa 2 hari. Apakah boleh dia menyicil mengkodok puasa Syawalnya di bulan Zulqa'dah? Walau ta'ala alam, ada sebagian pendapat yang mengatakan boleh. Berarti puasa Syawal yang dilakukan di bulan Zulqa'dah itu kodok Syawal di bulan Syawal. Boleh juga dia menghadirkan 2 niat dalam satu puasanya dia, yaitu dia niat di hari ini misalnya dia kodok Ramadan dan juga Syawal. Oh boleh tuh satu wajib Boleh, sunnah digabung. boleh. Dalam masalah ini diperbolehkan, Kalau tapi 28 hari. iya. Oh itu terlalu plenger sih. 28 hari. Mungkin pas di Sawal baru dapat hidayah dia. Ya bisa jadi. Di bisa jadi ini kita. disabet sama TNI kayaknya Sat. Oh, itu untuk yang kodoknya penuh ya? tidak uzur syar'i. Enggak ada apa namanya? Enggak ada kesempatan untuk melakukan puasa Syawal 6 hari secara penuh di bulan Syawal. Ada 2 opsi, sebagian ulama mengatakan boleh akhirnya melakukan puasa Syawal di bulan Zulqa'dah. Sebagian lagi mengatakan boleh juga 2 kali satu puasa dengan 2 niat qada dan juga niat Syawal. Tayyib. Terus kalau misalnya tidak menghabiskan keseluruhan waktunya, dalam artian masih tersisa hari di mana dia bisa untuk melakukan puasa Syawal di bulan Syawal. Misalnya dia hanya meninggalkan puasa tanpa udzur syar'i di bulan Ramadan 3 hari, 4 hari misalnya. Iya. Maka masih ada sisa hari di mana dia untuk melakukan puasa Syawal. Seperti ini wajib melakukan kodok terlebih dahulu. Utamanya wajib melakukan kodok terlebih dahulu selama 4 hari atau 3 hari, kemudian setelahnya Syawal. dilanjutkan dengan puasa Syawal. Oh. Boleh juga puasa 3 hari tersebut dia niatkan dengan 2 niat kodok dan juga niat Syawal. Diperbolehkan. Jadi 2 niat kodok dan juga Syawal dengan satu puasa selama 3 hari. Sisanya ngelanjutkan dengan niat puasa Syawal aja.
Oh berarti kalau aneh simpulin gini saat ketika dia banyak banget puasanya yang bolong itu dibolehin karena biar dia tuh puasa Syawalnya masih dapat untuk 2 niat. Tapi juga boleh juga ketika walaupun sedikit 2 tapi sebagian dipisah, sebagian bisa 2 niat gitu. Ya kalau misalnya dia puasanya 6 hari, hutangnya 6 hari, sedangkan puasa Syawal 6 hari, 6 hari 6 harinya puasa tersebut dia lakukan dengan 2 niat, itu Masih tetap boleh. sah. Oh. Tapi standar minimal pahala. Oh, Standar minimal. dapat inilah KKM Sempurnanya, 75 gitu ya. Ya bisa lah standar minimal. Tapi kalau misalnya dia lakukan 6 hari kodok sendiri karena dia tanpa uzur, kemudian baru dilanjutkan puasa Syawal setelahnya, maka itu jauh lebih utama. Oh, lebih utama karena masing-masing niat satu ibadah satu niat itu jauh lebih utama. Oh. Itu kalau tanpa uzur syar'i dia tinggalkannya. Tapi kalau dengan uzur syar'i seperti kalau misalnya safar, sakit, haid dan semisalnya, maka nggak ada kewajiban mendahulukan puasa kodok sebelum puasa Syawal. Dia boleh menunaikan kodok puasanya kapan saja. Oh, ketika kayak perempuan haid, nifas gitu ya Ustaz Ini ya? beda kasus berarti Ustaz. Beda kasus karena beda dia kasus. punya uzur syar'i. Sebagaimana ibunda kita Aisyah Oh, iya. radhiyallahu taala anha mengatakan beliau baru mulai mengkodok puasanya di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena mempertimbangkan haknya Nabi alaihi salatu wassalam. Maka di sini ada batasan. Ada batasan seseorang yang memiliki hutang puasa Ramadan tanpa dengan uzur yang syar'i boleh melakukan puasa kodoknya kapan saja sebelum masuk Ramadan tahun berikutnya. Sebagaimana dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Walaupun kalau memang misalnya utamanya menunaikan kodok terlebih dahulu, kemudian selanjutnya baru menunaikan puasa Syawal, itu utamanya. Tapi kalau memang misalnya dia mau puasa Syawal plus kodok 2 niat dalam satu ibadah, itu pun boleh tapi dengan nilai pahala yang sedikit ya. Dan pahala puasa 1 tahun itu pahala puasa wajib Ramadan atau pahala puasa sunnah Secara umum. secara umum. Karena nggak ada puasa wajib 1 tahun kecuali memang dia pernah melakukan hal-hal atau tidak melakukan puasa selama 12 tahun misalnya. 12 tahun atau 11 tahun dia nggak puasa. Masih suram tuh dulu Ustaz. Kehidupannya kelam. Iya, Masya Allah. kehidupannya kelam. Kemudian setelah dia dapat hidayah, kemudian dia sadar, maka dia wajib mengkodok puasa yang dia tinggalkan di masa lalu. 12 tahun berarti 12 bulan dia kodok. Kodoknya gimana? Kodoknya setiap hari. Waduh. Setiap hari. Bahkan dikatakan karena dia tanpa uzur kan dia tinggal, maka dia wajib mengkodok setiap hari. Dia mengkodok setiap hari ketika dia melakukan puasa sunnah di sela-sela 1 tahun tersebut, maka itu tidak diperbolehkan. Pertama puasa sunnahnya tidak sah, kemudian yang kedua dia berdosa. Maka dia harus mengkodok, kewajiban dia adalah mengkodok puasa tersebut di hari-hari tersebut, menghabiskan sisa tahun tersebut dengan mengkodok puasa 12 tahun yang pernah dia tinggalkan. Itu emang dia sadar tuh dulu nggak pernah puasa gitu Ustaz. Betul. Atau dia lupa, dia mungkin pernah puasa tapi dia lupa berapa jam untuk memastikan dia berapa hari yang dia puasa atau enggak, maka hukum asalnya dia belum berpuasa, maka dipukul rata pokoknya 12 bulan. Oh, karena dia masih ragu juga berapa Betul. dia puasa. Wandi berapa tahun? Oh enggak ya? Cuma nanya aja. Nanti kalau kamera udah mati. Oh iya. Lebih Padahal terungkap ya? puasa cuma sehari 2 hari itu ngotot. Loh, saya puasa. Jadi kayak gitu. Saya puasa beneran. Nah, maksudnya tadi kan Ustadz menyinggung nih, maksudnya dari sudut pandang fikih mazhab Syafi'i, dari sudut pandang fikih mazhab Hambali. Nah, maksudnya saya sebagai yang awam gitu Ustadz ya, maksudnya Sebagai ustadz di sini kalau nggak ada ustadz Randy gitu. Saya sebagai ustadz di sini. maksudnya baiknya kita menyikapinya seperti apa gitu Ustadz, tentang Perbedaan pendapat fikih ini saat antara mazhab satu dengan lain. ya maksudnya Siapa tahu kadang Pak kita Irwandi melihat- mau bikin mazhab sendiri gitu saat. kadang saya melihat orang tersebut amalannya seperti itu. Siapa saya nih? Soalnya batanya ke saya nih Pak. Orang lain, Oh, orang lain. Ini belum Coba kalau soalnya kalau saya. Ini emang begitu. Saya terlalu terfitnah ya jadi. Ada ataupun sebaliknya ada orang lain yang melihat amalan ibadah saya seperti ini yang berbeda mungkin. Nah, itu
apa ya, cara menyikapi ya dari buat saya pribadi gitu Ustaz. Ya, kayak contohnya mungkin sholat kayak gitu. Ya. Kadang kan dari 4 mazhab pasti beda-beda tuh gitu. Kok dia baca Tata Al-Fatihah, caranya gitu ya. baca Al-Fatihahnya nggak pakai Bismillah gitu. Kok dia baca Bismillahnya, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ngasah. Jatuhnya ngasah itu. tuh kayak nggak sholat ya. Terlalu keluar dia. Harus harus ditepok Mas. Kalau sholat itu. Iya. Ya, memang. Tuh iya. Dan Tuh yang sering terjadi di masyarakat gitu ya. ya maksudnya. contoh Ya. kecil kayak padahal bukan padahal cuma sering banget kayak mungkin perihal sholat aja gitu, yang hari-harian gitu. Gitu kok mungkin dia pakai pendapat mazhab yang lain atau pakai pendapat yang nggak familiar dengan apa yang kita pelajari gitu. Itu gimana, Sur? Dari kecil gitu ya. Hmm. Bisa jadi. Ya. Nah, ini kan kita masuk ke pembahasan berarti tentang menyikapi perbedaan pendapat Iya. di antara kaum muslimin. Perbedaan pendapat di antara kaum muslimin itu kan dia ada batasan, nggak semua perbedaan pendapat itu ditolak mukhalifnya, orang yang berselisih, dan tidak semua pula bisa ditoleransi. Maka ada batasannya. Ketika permasalahan tersebut adalah permasalahan yang ijma. Ijma itu seluruh kaum muslimin sepakat satu kata. Kemudian maklumin ad-din bid-darurah, dalam artian perkara itu seperti nggak perlu dipelajari karena semua orang sudah tahu, Udah masyhur gitu. sudah masyhur. Seperti perkara kewajiban sholat 5 waktu. Oh, gitu. Seperti kewajiban puasa di bulan Ramadan. Takbir Allahu Akbar gitu saat. Kewajiban Zakat fitrah. Kewajiban zakat mal. Zakat mal. Kewajiban zakat mal, kewajiban haji dan umroh, haramnya zina, haramnya makan riba, haramnya mengambil harta anak yatim, Mabuk-mabuk. minum khamar, haramnya minum khamar. Ini perkara ijma, nggak ada satupun seorang muslim dari Beda zaman pendapat Nabi gitu. sampai hari ini yang menyelisih pendapat tersebut. Ulama yang Rabbani. Kemudian yang kedua, nggak perlu dipelajari pun kaum muslimin juga Udah paham. umumnya tahu. Ini buruk nih gitu. Ini buruk. Maka seperti ini, ketika ada orang yang mengatakan menurut saya, Menurut keyakinan saya. seseorang tidak wajib sholat 5 waktu. Sedangkan dia tinggal di negeri muslim. Apakah ketidaktahuan dia dalam permasalahan ini menjadi uzur? Jawabannya tidak. Kalau husnuzon dia gila Sat. Ada cerita. Oke. Seperti itu. Ada perbedaan yang Bisa ada toleransi, sih, ada yang tidak ada toleransi cut. Nah, itu kalau dua syarat ini terpenuhi maka tidak ada toleransi. Kecuali dia adalah orang jahil, orang yang pertama dia adalah orang yang baru masuk Islam, itu satu. Baru masuk Islam itu satu. Atau yang kedua, dia tidak tahu karena dia tinggal jauh dari ulama. Jauh dari ulama bukan jauh dari alim, orang yang mengetahui hukum tersebut. Maka itu hanya 2 orang ini yang diterima uzurnya. Selain itu, tinggal di Indonesia, terutama di perkotaan, kemudian dia mengatakan tidak wajib sholat untuk dirinya atau kelompoknya dia tidak ada kewajiban untuk sholat, maka ini bukan perbedaan yang bisa diberikan toleransi. Saya adalah orang yang diperbolehkan untuk minum khamr, maka itu perbedaan yang tidak bisa. Atau saya berpendapat minum khamr itu boleh, misalnya, maka perbedaan tersebut itu nggak bisa dijadikan dikatakan sebagai toleransi pendapat lain, enggak. Itu keluar dari kebenaran, dan itu yang harus diingkari. Wajib diingkari. Bahkan tidak boleh seorang dai atau muslim yang mengetahui hal tersebut untuk diam, dia wajib mengingkari. Baik itu mengingkari dengan, kalau dia memiliki kekuasaan, mengingkari dengan kekuasaannya. Kalau dia memiliki audiens yang kuat, dia menyampaikan dengan lisannya, mengingkari. Atau yang ketiga, paling tidak kalau dia adalah orang yang gak punya kemampuan tersebut, maka dia mengingkari dengan hati. Dia gak membenarkan keyakinan tersebut. Itu kalau permasalahan yang tidak bisa ditoleransi. Tapi kalau tidak memenuhi syarat tadi, dalam artian itu perkara khilafiyah, ijtihadiyah. Para ulama berbeda pendapat dari masa ke masa.
Dari zaman para sahabat pun berbeda pendapat. Dari zaman tabi'in, dari zaman Imam 4, dari zaman setelah Imam 4 banyak kaum muslimin yang berbeda pendapat dalam permasalahan ini. Maka khilaf dalam permasalahan ini itu bisa ditoleransi. Dalam artian tidak boleh mengingkari orang yang berbeda pendapat dengan kita dalam permasalahan tersebut. Contoh, anak bermadzhab Syafi'i, anak kunut subuh. Kemudian ada orang tidak mengikuti madzhab Syafi'i, dia tidak kunut subuh. Apakah boleh anak sebagai orang yang bermadzhab Syafi'i itu mengingkari orang yang tidak kunut subuh? Ana bilang antum nggak kunut subuh itu menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Karena Nabi alaihi salatu wasalam itu kunut di waktu subuh sampai Nabi meninggal. Riwayatnya jelas. Kenapa Anda tidak melakukannya? Ini menyelisihi sunnah. Antum nggak menjalankan sunnah. Boleh nggak demikian mengingkarinya? Atau ada orang yang nggak kunut subuh, kemudian dia ngelihat orang yang kunut subuh, kenapa antum kok kunut subuh? Kunut subuh itu kan bid'ah. Kenapa? Karena riwayat-riwayat yang mengatakan kunut subuh itu rata-rata lemah misalnya. Kemudian juga misalnya ketika kita melakukan bid'ah di dalam sholat, maka itu perbuatan yang haram. Maka haram kunut subuh karena nggak pernah dilakukan Nabi, karena riwayatnya lemah. Boleh nggak mengingkari dalam permasalahan ini? Jawabannya enggak. Karena ada kaidah di dalam usul fikih kalau nggak salah, la ingkaro fi masailil ijtihad. Tidak boleh mengingkari hal-hal yang memang itu merupakan bagian di ranah ijtihad yang memungkinkan para ulama berbeda satu pendapat dengan yang lain. Seperti itu. Dan ini banyak, maka terlalu keras, mengambil sikap keras dalam permasalahan khilafiyah ijtihadiyah itu cara yang salah. Cara yang salah. Dan itu bukan jalan para ulama dari masa ke masa. Bukan jalan para ulama dari masa ke masa. Karena masalah seperti ini, perbedaan pendapat ini sudah ada sejak zaman para sahabat ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi masih hidup. Dan Nabi tidak mengingkari. Seperti misalnya ketika Nabi memerintahkan para sahabat untuk memerangi orang Yahudi. Kemudian Nabi bersabda, tidak ada di antara kalian melakukan sholat asar kecuali sudah sampai pada tujuan. Ya kan? Kemudian ketika sampai waktu asar, kaum muslimin pada saat itu berbeda. Ada yang mengatakan sholat asar tetap di waktunya. Ada yang mengatakan enggak, saya baru mau sholat asar ketika sebagaimana diperintahkan oleh Nabi, zahir hadisnya, yaitu ketika sampai kepada tujuan. Akhirnya ada dua. Para sahabat ketika itu berselisih. Dan ketika selesai perang tersebut kemudian dilaporkan ke Nabi, tapi tidak mengingkari yang satu dan tidak mengingkari yang lain. Kalau misalnya harus mengingkari yang salah, maka Nabi akan melakukannya. Tapi kan ternyata tidak. Nah itu berarti tidak diperbolehkan, bahkan karena itu bukan jalan Nabi untuk mengingkari hal yang memang para ulama dari masa ke masa sudah berbeda pendapat dalam permasalahan tersebut. Seperti itu. Mungkin yang menjadi sebab karena adanya kemungkinan gitu saat ya. Terus menggunakan kaidah-kaidah yang memang diakui, mungkin seperti itu saat ya. Atau kaidah ilmu yang cuman dia ketahuin, yang orang lakuin tapi dia nggak tahu, diingkarin sama dia gitu mungkin saat ya, untuk menyalahin yang tadi Bang Wandi bilang tuh, perbedaan. Ya, maksudnya, iya, jadi buat kita nih baiknya menyikapi kalau misalnya ada perbedaan, ya jangan diingkari gitu. Ya tanya dulu, atau enggak tanya dulu. Ada yang kita nggak tahu. Betul. Jangan langsung menjustifikasi atau memberi hukuman saat kepada orang tersebut ya. Kaki katanya kan. Nah itu jenggotnya kepanjangan kan, katanya segenggaman doang. Itu pernah nggak dengerin Ustadz Pulan? Ya. Terlalu Ustadz Wandi. Iya, maksudnya ini buat diri kita gitu, supaya nggak terlalu banyak pengingkaran satu gitu ya. Karena kan jadi kita sibukkan dengan ya belajar aja buat amal kita lebih baik. Ya itu dia, karena kan banyak orang tuh ngelihat fikih itu kayak hitam putih gitu, neraka surga gitu. Padahal itu dia, bisa jadi ada ilmu yang kita nggak ketahui gitu kan. Pulang ngaji, udah kayak jagoan. Ente belajar bab 4, Anda dari bab 1. Ente mengingkari bab 1, Anda mengingkari bab 4. Belajar fikih sebentar ya, pulang udah jadi ulama. Pulang udah kayak jagoan kan, ibu dipukul, bapak dipukul. Ente terlalu kurang ajar namanya. gitu.
Enggak, maksudnya Selain lawan arah ternyata Umay juga ngelawan orang tua ya. berdebat sama yang di keluarga kan gitu kan. Padahal ya mungkin ada yang kita nggak ketahui gitu aja sih. Betul. Itu betul. Maka ketika kita belajar, maka belajar kita itu bukan menghasilkan kebencian kepada saudara kita sesama muslim. Betul. Belajar agama itu bukan mengeraskan hati, tapi bagaimana kita bisa menyingkipai saudara kita dengan cara yang adil, dengan cara yang benar. Maka ini dia, ketika ada seorang muslim ngaji, kemudian setelah dia ngaji, dia ngelihat saudaranya semuanya itu adalah musuh, maka itu ada yang salah. Gawat tuh. Entah itu salah dari tujuan dia ngaji, atau yang ketiga metode belajarnya, atau yang ketiga salah dari penyampaian ustadznya. Atau yang keempat dia bingung sendiri saat makanya semua orang dimusuhin sama dia saking dia bingung. Dianya yang toksik udah itu mah. Seperti itu. Selesai belajar ya dia pusing. Lu salah lu salah. Yang tadi Ustaz sampaikan ya, Ustaz ada hal yang saklek yang dua syarat itu. Dua syarat, betul. Nah, Apa tuh itu pun syaratnya kita- Bang Wandi? itu pun kita mengingkarinya dengan Syaratnya apa dulu? Nanti nanya tadi. Apa tuh? Dua syarat tadi apa? itu yang maklum, Ya sama yang semua kaum muslimin mengetahui Sepakat, sepakat bahwa itu hal yang buruk, ya, ya. misalnya haram Haram minum ya. khamar, haram makan babi itu kan udah maklum kan Ya. diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Nah, kalau misalnya kita ketemu dengan hal tersebut pun ada kaidah-kaidah juga Ustaz ya, untuk mengingkarinya. Mengingkari. Nggak serta-merta datang mengingkari atau Jadi ketika kita mendapati orang yang melakukan pelanggaran syariat yang memang itu disepakati oleh para ulama. Iya betul. Seperti misalnya kita dapati seseorang itu minum khamar misalnya. Dia muslim kemudian dia minum khamar. Apakah kita wajib mengingkarinya? Jawabannya iya, kita wajib mengingkarinya. Taib. Gimana? Pertama, kita punya kapasitas kemampuan nggak untuk mengingkari dengan tenaga kita, dengan power kita, dengan kekuasaan kita. Kalau kita punya, maka wajib kita mengingkari dengan kekuasaan kita, dengan tenaga kita, dengan power kita. Kita adalah orang yang memiliki pengikut, misalnya entah itu kita seorang pemimpin atau kita adalah seorang kepala daerah dan sebagainya, maka wajib nggak boleh diam. Ketika dia diam, maka dia berdosa. Atau hanya sekedar dia punya kapasitas untuk menghilangkan, tapi dia tidak menghilangkannya, dia cuma hanya sekedar menegur, maka itu nggak cukup. Harus dengan kekuasaannya dia lakukan. Wajib. Kalau dia nggak punya kekuasaan, dia nggak punya tenaga, dia nggak punya kemampuan untuk mengingkari dengan powernya dia, dengan kekuasaannya dia, dengan tenaganya dia, maka baru berpindah ke yang kedua, yaitu mengingkari dengan lisannya. Gimana? Maka ketika antum mendapati seseorang melakukan perbuatan haram minum khamar, maka wajib bagi antum nggak boleh diem, nggak boleh berpindah ke yang ketiga sampai antum melakukan yang kedua. Yaitu mengingkari dengan lisan. Jadi antum datangi kemudian bilang, Mas itu haram minum khamar, jangan minum khamar. Kalau dia bilang, nggak usah, ngelarang-larang, cukup. Tapi Udah ngingetin. udah gitu. mengingkari. Maka pengingkaran dengan lisan, ketika kita mampu untuk melakukannya, haram untuk meninggalkannya, kita berdosa meninggalkan. Tapi ketika memang kita tidak mampu juga, kenapa? Karena tidak memungkinkan kita untuk mendapati atau bertemu dengan orang tersebut misalnya. Jauh. Dia orangnya di atas sana misalnya, penguasa. Kemudian sedangkan kita nggak punya kemampuan untuk mengingkari dengan lisannya, dengan lisan kita, maka kita mengingkarinya baru dengan hati kita. Maka itu batasannya. Seseorang hanya boleh mengingkari dengan hati ketika memang benar-benar dia tidak mampu mengingkari dengan lisannya. Kalau dia mampu mengingkari dengan lisannya, maka wajib dengan lisannya. Atau melihat ada orang minum khamar, kemudian untuk katakan, haram minum khamar. Kemudian, siapa sih? Nggak usah ngurusin. Itu terserah, kita tinggalkan. Yang penting kewajiban pertamanya Kewajibannya sudah kita tunaikan. ya. Walaupun cuma sekali doang ya. Walaupun Ustaz, ya. hanya sekali. Dan kewajiban itu baru terjadi ketika kita melihat kemungkaran. Maknanya, kalau kita tahu orang itu adalah peminum khamar, tapi dia nggak lagi minum khamar, maka nggak ada kewajiban kita untuk mengingkari. Oh, ketika dia melakukan aja gitu. Iya. Iya.
Siapa tahu dia sempat tobat gitu ya. Walaupun termalam Cuti kayak dia lagi cuti. Cuti kayak nongkrong, pengen Pak. ya ntar malam begitu. Terus siangnya lagi nggak minum kita tegur gitu kan. Jadi ada tata caranya gitu. Ada. Iya. Termasuk juga yang penting yang penting adalah orang tua ketika menyikapi anak perempuannya juga, anak laki-lakinya. Maka dia orang tua itu wajib untuk selalu mengingatkan anak-anaknya untuk menjaga auratnya, terutama perempuan dan juga laki-laki. Ketika keluar rumah, maka kewajiban orang tua walaupun anaknya sudah balighoh, sudah wanitanya sudah besar, tetap orang tua ketika mendapati anaknya mau keluar rumah tanpa hijab syar'i, tanpa menutup aurat, maka wajib orang tua mengingkarinya. Pak, nggak boleh orang tua diam, udah berkali-kali Ustadz Ana bilangin udah capek, nggak ada istilah capek. Nggak ada istilah capek. Tetap wajib setiap saat ketika mendapati anak perempuannya keluar tanpa hijab, dia harus mengingkari. Bahkan kalau dia punya kapasitas, kemampuan untuk melarang, maka wajib dia larang anak perempuan tersebut untuk keluar tanpa hijab. Seperti itu. Karena masih ada dalam naungan itu Betul. ya. Punya power, dia punya power. Ini power buat ingetin lah. Karena kan itu dia Ustaz, kadang apa ya, ada orang yang kebalikannya nih, tidak menjalankan apa sih syariat gitu. Katakan sholat lah gitu. Dia cuma bilang, ya itu kan urusan saya dengan Tuhan gitu. Aku dinukum oleh yang Iya, gitu. ngomong Allah berat banget. Akhirnya ngomongnya Tuhan. Begitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Sama juga atau gimana? Yang penting udah diomongin aja. Yang Pak. penting udah disampaikan. Iya, nggak apa-apa, itu urusan antum dengan Allah, tapi kewajiban ana ini urusan ana dengan Allah juga untuk menyampaikan. Iya. Ibaratnya kita punya tugas juga dari Allah untuk amar Iya, ma'ruf nahi munkar gitu. Betul, Sat. betul. Beban tugas Yang level tadi antum bilang 1, 2, 3 Betul. gitu. Kebanyakan kaum muslimin itu mungkin berani beramar ma'ruf, tapi nggak berani menahi munkar. Waduh. Jadi apa namanya? Dimulai dari lingkup kecil dulu guys, misalnya dari keluarga gitu. Betul. Itu jadi peran orang tua nih dalam mendidik anak sangat penting gitu Ustaz ya. Betul. Juga dari orang tuanya juga mungkin kayak misalnya kayak Papa Uzin yang udah berkeluarga kan, yang udah punya anak 2. Anda bukan sudah berkeluarga, Pak? Iya, sama juga. Pernah Iya, nih, pernah. Iya. Tapi kan Iya. dia tetap kepala keluarga jatuhnya. Oh iya sih. Masih kepalanya aja Ya, belum maksudnya ada buntut. punya peran yang sangat penting gitu dalam mendidik istri, mendidik anak, Betul. tahu batasan-batasannya. Dipecut boleh. Bercanda itu tadi. Nah itu bagaimana Ustaz? Maksudnya hukumnya wajib bagi suami atau bagi istri atau bagi suami istri wajib untuk mengetahui gitu bagaimana Anak-anaknya. tata cara mendidik anak atau supaya rumah tangga itu Parenting nih. ya parenting. Parenting kan singkatan. Parenting, peran yang penting. Benar nggak? Masuk. Bisa. Saya suka sama singkatan-singkatannya. Ntar kalau ada saya tanya lagi. Itu soalnya guru saya lagi bakal kacang gitu. Yang suka jingkat-jingkat. AACC nah. Ya maksudnya kan pernah dengar juga peradaban nih, peradaban manusia dimulai dari kehidupan rumah tangga gitu Ustaz. Itu bagaimana sih tuh supaya parenting tuh, orang tua mengetahui hal-hal tersebut gitu Ustaz. Ya. Karena nggak dipungkiri juga gitu misalnya ngelihat ya nggak sengaja ngeliat atau sengaja ngeliat gitu ya. Misalnya kayak Langsung dia. nggak pakai makhluk-makhluk halus lah gitu. Nggak pakai baju. Kadang- Allah. Kadang Ini dia. suka mikir gitu itu orang tuanya kemana apa nggak marahin gitu. Antum pertanyakan gitu. Nggak mungkin mungkin Terus- aja sih dia dari rumah hijab terus dia ganti pakaian dulu itu mungkin juga. Terus antum Tapi datang, orang tua ente nggak jalan orang tua nggak jatuhnya. punya power tadi dia bilang. Oh, gitu. Cuma bilang itu Dia terlalu pusingin keluarga orang dia jatuhnya. dia kadang mikir gitu gitu. Iya, Terus iya. khawatir keluarga kita yang begitu. Oh gitu. Langsung pasung aja Pak kalau keluarga kita begitu. Langsung dirangkul. Itu gimana tuh Ustaz? Maksudnya kiat-kiat supaya kita tuh bisa minimal untuk keluarga kita lah gitu. Ya, ini itu banyak ini dan ini permasalahan pendidikan agama keluarga ini yang kasusnya banyak dilalaikan, terutama oleh banyak kepala rumah tangga dengan alasan kewajiban dia adalah mencari nafkah. Waduh. Gimana? Iya kan? Alasannya apa kan saya udah cari nafkah, saya udah capek, nggak mungkin untuk mengajarkan anak lagi, mengajarkan istri lagi. Apakah demikian?
apa boleh seperti itu? Jawabannya ya enggak. Kewajiban suami, kewajiban kepala rumah tangga itu bukan hanya sekedar untuk keluar mencari nafkah. Keluar mencari nafkah itu adalah bagian dari kewajiban, bukan keseluruhan kewajiban. Bukan keseluruhan kewajiban, hanya sebagian, bukan keseluruhan. Nah, kalau misalnya ada seorang kepala rumah tangga, kemudian dia melalaikan kewajibannya untuk mendidik anaknya, untuk mendidik agama istrinya, maka dia jatuh kepada dosa karena dia melalaikan kewajiban. Maka dia harus menunaikan kewajibannya. Ketika memang dia tidak mampu untuk melakukan kewajibannya langsung, maka dia wajib untuk mencari guru untuk mengajarkan permasalahan-permasalahan agama kepada anak dan juga istrinya. Wajib. Nah, kiat-kiatnya nih Sat, misalnya untuk kita-kita yang baru tahu atau emang baru tersadarkan nih, oh ternyata parenting nih bukan mulai dari kita menikah, sebenarnya udah disiapin dari sebelum menikah. Betul. Nah, kiat-kiatnya tuh dari kita sebagai laki-laki, calon suami atau suami, dan calon istri dan istri tuh belajarnya tuh mulai dari mana gitu. Misalnya kayak ikut tentang pembelajaran tentang apa gitu. Mungkin Ustadz bisa sampaikan kiat-kiat list. Nih belajar buku ini gitu. Jadi buat kita nih semua nih, ya bagi kita yang di sini, sahabat tim dan teman-teman lain yang dengerin tuh tahu gitu belajarnya apa aja sih gitu. Jadi kita biar bisa memulai gitu untuk menjadi parenting dan mempunyai peran yang penting. Kan ini ada 3 contoh nih, yang udah berkeluarga, Remedial keluarga, yang belum berkeluarga, dan yang mau berkeluarga lagi. Masya Allah. Ada. Masya Allah. Masuk promo Saya tuh. negara perang. Cukup. Ya maksudnya gitu Ustaz, maksudnya apa ya? Kiat-kiat apa nih yang harus kita pelajarin gitu sebenarnya? Ini kan udah Step-stepnya Step-stepnya gitu, lah. tahapannya. Tartib satu. Iya. Step-stepnya. Yang paling tartib Iya. gitu. Ahlul tartib ya satu. Iya, kalau ditanya apa tahapannya, maka yang paling pertama itu kita wajib mempelajari ilmu yang tidak boleh seorang muslim pun untuk tidak tahu. Apa itu? Tauhid, Sat. Pertama, masalah tauhid tentunya. Masalah tauhid. Kemudian yang kedua, termasuk dalam permasalahan fikih yang setiap hari kita bersinggungan. Fikih sehari-hari, Sat. Toharoh, Oh. fikih sholat, Suci, sholat. kemudian jual beli. Termasuk ketika kita ingin menikah, maka fikih pernikahan. Sebelum kita menikah, kita harus sudah menguasai fikih pernikahan. Karena kata Imam Bukhari apa? Dengan perkataan beliau yang ma'ruf di dalam Sahih Bukhari, al ilmu qabla al qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum mengucapkan sesuatu atau mengamalkan sesuatu. Maka sebelum kita menikah, maka kita harus tahu dulu ilmunya. Ana masih belum punya rencana menikah dalam waktu dekat. Belajarnya tetap dari sekarang. Karena kita nggak tahu takdir Allah. Mungkin kita belum punya rencana, tapi ternyata Allah takdirkan lain. Ternyata dalam waktu dekat dia menikah. Sedangkan dia belum punya ilmu dalam masalah pernikahan. Itu satu. Jadi ilmu yang memang dia akan sering bersinggungan dengan hal tersebut. Maka mempelajari fikihnya itu wajib. Fikih jual beli. Fikih jual beli seperti itu. Nah itu wajib. Itu wajib dipelajari. Nggak boleh seorang muslim pun nggak tahu tata cara jual beli yang benar, pernikahan yang benar, kemudian juga sholat yang benar, puasa di bulan Ramadan yang benar, toharoh yang benar. Hak Allah untuk disembah dia nggak tahu apa batasan seseorang, apa itu ibadah, apa batasannya dalam ibadah, kapan seorang dikatakan melakukan kesyirikan, maka dia harus belajar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dia sudah menikah, maka dia wajib mengajarkan ilmu yang pernah dia pelajari kepada istrinya, apa yang dia tahu. Jangan semuanya diserahkan ke ustadz. Jangan semuanya diserahkan ke guru. Jangan semuanya diserahkan ke orang lain. Kita sebagai suami harus punya peran dalam pendidikan istri. Karena nanti istri ini yang akan mengajarkan kepada anak. Kalau memang misalnya kita nggak memiliki waktu untuk belajar, maka kita ajarkan dulu kepada istri apa yang memang mungkin kita ajarkan dengan batasan kita. Oh, Ana selama ini pelajari
tata cara sholat yang benar. Ini yang anak ketahui, maka ini yang wajib anak sampaikan. Jangan sampai semua tanya ustadz aja. Anak istri haid, kemudian dia berhenti haid, kemudian gak lama haid lagi. Maka suami itu harus tahu fikih haid. Kapan seorang wanita dikatakan haid, kapan seorang wanita dikatakan suci dari haid, kapan seorang wanita itu wajib kodok puasanya dan juga sholatnya, dan kapan tidak. Maka seorang suami juga wajib tahu. Dan itu nanti dia sampaikan kepada istrinya. Jangan semua, aduh tanya ustadz aja. Terus Dia harus belajar. Istri ente apa istri aneh sih? Aneh mulu. Seperti itu. Kemudian baru selanjutnya ketika Allah takdirkan dia punya anak, maka anak ini punya fase belum tamyiz, kemudian fase tamyiz, kemudian fase balik. Sebelum tamyiz, sebelum dia memiliki kemampuan untuk memahami perkataan atau mencerna perkataan, maka seorang ayah kepala rumah tangga itu wajib mengajarkan anaknya permasalahan-permasalahan keimanan. Jadi jangan diajarkan sholat dulu, anak umur 3 tahun, umur 4 tahun, umur 5 tahun diajarkan sholat, dibawa ke masjid kemudian sholat, enggak. Atau dimarahin karena dia meninggalkan sholat, maka enggak. Bukan itu. Tapi gimana anak-anak tersebut bisa mengenal Allah, bisa mengenal Rasulullah, bisa memiliki namanya muraqabah, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita nggak mungkin mengikuti dan mengawasi mereka setiap hari. Mereka ke sekolah, mereka main di luar, mereka bergaul dengan orang lain. Apalagi ketika mereka sudah dewasa, kita nggak akan bisa menahan mereka untuk pergi. Tapi ketika ada muraqabah, merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka muraqabah tersebut itu akan menjadi perisainya dia, akan menjadi bentengnya dia. Dia tahu kapan dia harus melakukan sesuatu dan kapan dia harus meninggalkan. Diajarkan itu. Kemudian diajarkan rasa cinta kepada Islam, kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Itu di masa-masa pertumbuhan dia. Jadi bukan disuruh sholat, mereka belum disuruh. Kapan anak baru mulai disuruh sholat? Nanti kalau dia sudah tamyiz di umur 7 tahun. Kalau dia sudah tamyiz dan sudah mencapai umur 7 tahun, baru kata Nabi, muru auladakum bisolati fi sab'in. Perintahkan anakmu melakukan sholat pada umur 7 tahun. Maka di umur tersebut kita baru memerintahkan anak untuk sholat. Bahkan dikatakan ma'at tahdid, ditambahin adanya ancaman. Walaupun untuk mengkodok sholat, contoh, anak terlambat bangun subuh jam 7 pagi misalnya, tetap kita perintahkan sholat, tapi kan udah keluar waktu sholat walaupun kodok. Kalau nggak mau sholat nanti nggak boleh misalnya atau nggak dikasih uang jajan. Masih uang jajan setahun gitu. Nah seperti itu. Jadi itu ada tahdid, ada ancaman. Nah seperti ini nih wajib bagi pertama orang tua dan yang paling utama. Kemudian kalau tidak ada maka pindah ke setelahnya. Siapa misalnya? Wasinya. Itu orang yang dipercaya oleh orang tuanya untuk mendidik anak tersebut. Kalau nggak ada qayyim, kemudian kalau nggak ada nanti di sekolah gurunya yang punya tanggung jawab hal tersebut. Diperintahkan, hanya diperbolehkan untuk memerintahkan dengan ancaman. Dengan ancaman. Ketika sudah mencapai umur 10 tahun, baru seorang ayah wajib memukul anaknya saat meninggalkan sholat, meninggalkan puasa di bulan Ramadan, meninggalkan kewajiban-kewajiban syariat, wajib memukul tentunya dengan syarat. Di antaranya misalnya tidak boleh dengan alat. Kemudian yang kedua, pukulan tidak meninggalkan bekas. Kemudian yang ketiga, pukulan tersebut dengan tujuan ta'dib, mendidik, bukan ta'zib, bukan menyiksa. Kemudian yang keempat misalnya tidak pukulan tersebut itu tidak menimbulkan hal yang lebih buruk. Contoh misalnya kalau dengan dipukul nanti anak malah durhaka ngelawan, maka haram. Kemudian tidak membahayakan orang yang memukulnya. Karena misalnya kalau dipukul nanti anaknya ngelaporin ke Komnas HAM anak, ke Komnas Anak, kemudian orang tuanya akhirnya di penjara atau anaknya nanti diambil oleh Komnas Anak kemudian dikasih ke orang lain seperti itu. Maka seperti ini ada batasannya. Tapi kalau memenuhi syarat maka memukul itu wajib atau paling tidak diperbolehkan seperti itu.
Wallahu taala a'lam. Ya, jadi buat kita gitu ya, maksudnya mempelajari kiat-kiat tersebut wajib Ustaz ya. Wajib, apalagi sekarang mudah. Jadi apakah harus belajar kitab? Enggak. Apakah harus belajar kitab? Enggak. Walaupun kalau memang bisa, maka itu jauh lebih bagus. Tapi paling tidak sekarang itu mudah. Ada buku. Kemudian juga ada sekarang itu YouTube. Itu bisa dijadikan referensi ketika kita untuk tidak memungkinkan atau tidak memiliki waktu untuk belajar langsung secara kepada seorang guru secara kontinu terus-menerus, maka kita bisa. Daripada antum kita nonton misalnya yang nggak pantas, mendingan kita nonton rekaman-rekaman ceramah-ceramah ustadz yang memang itu bisa pertama melembutkan hati kita, menambah keilmuan kita, menambah keimanan dan keamal kita. Maka itu jauh lebih bagus. Berarti ibaratnya juga nggak ada kata terlambat ya saat yang penting kita punya niat untuk memperbaiki diri kita dan memperbaiki keluarga kita. Betul, betul. Kan tugas utama laki-laki kan menjaga keluarganya dari api neraka ya saat ya sebagai kepala rumah tangga. Betul. Iya, itu kaidahnya tadi Pak, al ilmu qabla qauli wal amali. Tuh, Mai. Belajar dulu Mai kalau misalnya Pasti itu mah. ya, biar kata belum dalam waktu dekat ya Biar tahu. Begitu Pak Umay. Oh, enggak. Gitu dong. Terlalu YTTA. Maaf guys. Iya. Nah, tadi Ustadz nyinggung juga tuh, maksudnya daripada nonton-nonton yang gak pantas, maksudnya ya kadang ngeri juga ya lihat tontonan zaman sekarang ya, maksudnya kayak istilahnya brand root gitu, ngerusak moral, terus bisa apa sih kayak yang cewek ke cowok-cowokan, yang Oh, iya. cowok tomboy kayak gitu-gitu. Itu ini pelangi Iya, itu maksudnya ngeri juga ya, maksudnya khawatir. menjaga anak dari penyimpangan Iya, pergaulan seksual gitu. Iya. Kembali kan barriernya atau batasnya di kita nih orang tua. Kembali lagi ya kita sebagai orang tua ya belajar gitu ya, aktif belajar. Iya. Gimana nih? Udah mau kita cukupkan sampai sini? Ya, insya Allah kalau misalnya Ustadz lagi main ke Jakarta lagi, kita podcast lagi atau enggak bisa bikin podcast dari jauh lah. Kita bikin sahabat tentang pelajaran Islam. Yang paling penting utama nikah dulu. Nanti ada kelas nikah, Ustadz bikin YouTube di sahabat. Apa namanya buat para sahabat-sahabat nih? Ustadz adalah mudir Ustadz ya? Enggak, bukan. Pengajar. Selalu. Kepala bagian pendidikan Kepala bagian pendidikan di Pondok Pesantren Al Huda Cawan. Al Huda Cawan Di Klaten. Klaten Jatinom Ustadz ya? Jatino. Klaten. Ingat Sop Pak Min, ingat Cawan Jatinom. PTPM Al Huda. Iya, itu apa pesantrennya apa Ustadz? Maksudnya dari SD, SMP, SMA kah atau khusus tahfidz Quran kah atau seperti apa? Ini pesantren Al Huda itu unik dia. Pesantren Al Huda ini sebenarnya yayasannya itu udah ada sejak tahun 70-an. Lumayan lama juga Udah ada tuh. tahun 70-an. 1970 Ustadz? Ya 70-an anak Habis Isa berarti ya, habis Isa. Ada tuh. Terlalu bercanda jam. Nah ini beda dikit sama Jam tahunnya Bang Umay. Jam 8 lewat 10. Bang Umay lahir tuh 1930 ya Bang. Habis sisa. Ya, itu berarti dari 1970 Ustadz. Iya, Itu didirikan oleh Uniknya apa tuh Sat? PTPM Al Huda Cawan. Namanya itu Yayasan YAPDI, Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al Huda Cawan. Itu yayasannya, nama yayasannya. Yayasannya tuh. Nah, itu yayasan itu didirikan inisiasi dari warga. Wah, Masya Allah. Jadi warga Cawan itu yang punya inisiatif untuk membuat yayasan, terutama para ulama-ulama dan juga Daerah situ, kiai Sat. di situ. Oh. Kan biasanya yayasan tuh perorangan ya, kayak Bang Wani kan salah satu penguasa di Puri ya, yang mempunyai tanah di situ. Kayak hartanya lebih bikin yayasan. Tapi ini Cawan ini Masya Allah dari warga sekitar yang emang Warga. ulamanya membentuk yayasan Yayasan Sat. tersebut, kemudian ada masjid di sana, ada TK, ada SD di bawah naungan yayasan tersebut. Ada SD, kemudian ada rumah-rumah tahfidz. Nah, itu berjalan udah lama, itu jauh sebelum tahun 90-an udah ada. Bahkan pengurus-pengurus sekarang itu rata-rata alumni TK, SD di sana. Pengurus-pengurus yayasan sekarang. putra-putra daerah tersebut. Putra-putra daerah tersebut, betul. Nah, mereka ketika yayasan tersebut dipimpin sama almarhum Pak Amin, itu
punya inisiatif untuk ngebangun pondok pesantren. Maka pondok pesantren itu baru berdiri di masa kepemimpinan yayasannya almarhum Pak Amin. Di tahun berapa itu, Ustaz? Itu tahun 2019 kalau nggak salah pembangunannya. Baru. 19 iya. Pondok pesantrennya. Betul. Kemudian setelah bangun pondok pesantren, itu pesantren waktu itu ada kiainya cuma satu. Ustadz Wildan Arif Amrullah. Itu kiai sepuh di sana. Itu luar biasa. Mungkin antum yang pernah ke Cawan pernah ketemu beliau. Hafizahullah. Nah, beliau ini punya inisiatif untuk mencari dai-dai dari luar. Mulailah diajak beberapa alumni pondok pesantren untuk ngajar di sana. Ana itu baru gabung di tahun 2022. Jadi itu pondok pesantren itu inisiatif dari warga. Uniknya itu bangunan pertama itu 3 tahapan bangunan. Tahapan pertama itu dibangun sama semua warga Cawan. Masya Allah. Tukang tukangnya gitu, Ustaz. Iya. Masya Allah. Semua warga Cawan itu gotong royong. Ada yang dia nggak punya uang, dia ngeluarkan tenaga. Ada yang punya singkong misalnya, dia masak singkong. Buat yang kerja. Untuk yang kerja, dia Masya bikin teh. Ada yang nyembelih kambing. Itu waktu pembangunan pertama. Kayak terinspirasi pembangunan Masjid Kuba tuh, Ustaz ya. Yang bareng-bareng pertama kali Nabi pindah Itu ya. luar biasa, warga Cawan itu Masya Allah. luar biasa. Maka kegiatan kita sampai sekarang di pondok itu selalu di bawah dukungannya warga. Oh, Masya Allah, disupport warga sekitar, Ustaz ya. Warga. Bahkan kalau kita bikin kegiatan sedangkan warga nggak diikut sertakan, warga itu marah. Oh, Wah. Mereka ingin tetap diikut serta. Maka ini pondok pesantren, masya Allah luar biasa. Di antara mudah-mudahan ini termasuk pondok pesantren yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena bukan perorangan, tapi adalah satu kampung. Masya Allah. Satu kampung luar. Maka kita ini santri-santrinya itu disebar untuk jadi imam di masjid-masjid di sana. Oh, di Cawan itu, Masjid-masjid di Cawan, di Cawan. masjid dan musola, ya betul. Termasuk ketika di bulan Ramadan juga sama. Jadi dai bahkan bukan cuma ketika bulan Ramadan bukan cuma di Cawan, tapi di luar Cawan sampai ke kaki Gunung Merapi. Oh, Masya Allah. Gunung Merapi. Kampung ente itu. Ya. Untuk kepala daerah Cawan, kalau ada wanita single nih ada 2 bujangan. Tolong direkrut. Terlalu hard selling. Iya, iya berarti itu dari sisi awal berdirinya Ustaz ya, swadaya masyarakat gitu. Terus Tapi saat ini tuh si pesantrennya tuh tingkatnya apa tuh, Ustaz? Sekarang tingkatnya di tahun awal itu tingkat SMA. Nah, tahun ini berarti 2026 tahun ya, ajaran 2026-2027 itu mulai buka tingkat SMP putra dan putri. Sebelumnya apa? Sebelumnya SMA putra aja. Oh, sebelumnya SMA Dari Putra mulai aja. tahun 2020 kan udah mulai Ya. ada santri sampai 2025 sekarang 2025-2026 itu hanya SMA putra. Oh. Di tahun 2026 tahun ajaran baru ini kita buka pendaftaran untuk SMP putra dan juga SMP putri. Berarti di tahun ini udah inisiasi pembukaan tingkat bawahnya SMP tuh, Betul, Ustaz? karena alhamdulillah sudah ada beberapa alumni kita yang sudah selesai kemudian bisa untuk bantu untuk ngajar. Masya Karena Allah. kenapa dimulai SMA? Karena jangka waktu belajarnya yang cukup singkat, kemudian mereka juga punya waktu untuk mendalami. Setelah mereka mendalami, ternyata mereka punya kemauan untuk kembali ke pesantren untuk ngajar. Maka ini kesempatan untuk mereka mengabdi di pesantren setelah pendalaman, dan juga kita juga bisa memiliki kemampuan dan punya pengajar yang lebih untuk ngebuka kelas SMP dan juga kelas putra dan juga putri. Jadi ke depan insya Allah nggak menutup kemungkinan ada SD gitu Ustaz ya. SD udah ada, SD Udah udah ada, Kan MI tadi udah kan ada. dimulainya dari TK SD. Iya. Yang di luar pesantren itu Ustaz. Di luar pesantren, Oh, betul. iya. Tapi tetap dalam binaan ya, center tersebut. Yayasan Yapdi, betul. Mbak, mungkin Pak Irwan nih butuh yang single, jadi dia biar nggak nge-lag gitu kayak gini. Biar sana terus. Masya Allah. Foundation. Ya semoga Allah mudahkan PTP Malhuda biar lebih besar lagi ke depannya ya. Amin, Dan amin, insya Allah nanti ada peserta berkuda namanya Arjuna ke sana. Insya Allah. Iya, soalnya apa yang saya pernah lihat di status WhatsApp ya, saya juga pernah juga ke sana. Oh, iya. Sana ada stable ya Ustaz, istilahnya. Betul. Nah, iya, Ada terus stable kuda. berkuda. Bahkan santri-santri di sana termasuk yang punya mereka
termasuk memiliki juara dalam Prestasi ya? Pon tuh saat Pon. keren tuh. pon berkuda. Iya, itu Oh, yang yang juara yang ngajarin kita. iya Si, itu. Ibrahim sama Sama Hamas. Hamas. Ya. Itu yang saya harapkan nanti ketika kita nanti kecawan nanti ngajarin Arjuna itu. Saya berharap itu. Irwani kalau naik tenang aja kudanya gitu. Saya pulang kampung dari Cawan ke Kedoya pakai kuda ya. Jangan. Saya udah pindah ke Jogja aja. Ya, doain aja. Oke, mungkin cukup sekalian Iya, nanti kalau ada waktu lagi kita bisa undang Ustadz Insya Allah. lagi atau Ustadz Irwani udah menjadi Ustadz yang asli. Oke, nih kita tutup aja Pak Fauzi. Silakan. Tiba-tiba saya disuruh tutup. Kan saya udah buka. Pak Ustadz Wani lah yang nutup. Taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik wa Asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa beli merch sahabat guys.